Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Hari ini membantu menyebarkan ajaran sebetulnya memiliki benih sebab dari masa lampau yang sangat panjang. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1113. Purna menampakkan jejak di mana sekarang di tempatku membantu dalam memberikan bimbingan. Juga di tempat-tempat Buddha dahulu kala, dia membantu dalam menyebarkan ajaran Buddha. Hari ini dia membantuku menyebarkan ajaran sebagai jejak. Namun sebetulnya memiliki benih sebab dari masa lampau yang sangat panjang. Membantu dalam menyebarkan ajaran pada masa lampau sebagai pokok, sedangkan pokok ini boleh waktu yang dekat atau jauh. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan kemarin. Betul, tidak jauh berbeda, akan tetapi kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Para hadirin, tidak bersungguh hati jika dikatakan demikian. Jejak Purna Maitrayani Putra adalah melatih diri di tempat pencapaian pencerahan atau Bodhimanda dari Buddha Sakyamuni. Yang dimunculkan adalah jejak wujud Sravaka. Kapasitas kecil melatih dharma kecil. Demikianlah sesungguhnya menampakkan jejak yang demikian. Di antara para sangga Sang Buddha, di mana sekarang di tempatku membantu dalam memberikan bimbingan. Dilihat lebih dekat adalah demikian. Di antara para sangga memperlihatkan wujud Sravaka, melatih diri bersama para Sravaka, akan tetapi juga dapat mengajar dan membimbing. Apakah hanya di tempat pencapaian pencerahan Buddha Sakyamuni saja? Kita harus melihat lebih jauh. Di tempat-tempat Buddha dahulu kala, dia membantu dalam menyebarkan ajaran Buddha. Buddha Sakyamuni demikian berkata kepada kita. Bukan hanya pada kehidupan saat ini, sebenarnya juga di tempat-tempat Buddha dahulu kala, di waktu yang sangat-sangat lama, di tempat Buddha yang tak terhingga. Demikian membantu para Buddha mengajar dan membimbing para makhluk. Dapat dilihat Purna Maitrayani Putra kapasitasnya mendalam, benih sebab yang mendalam, dan buah akibat yang jauh. Sebenarnya bukan hanya yang terlihat di depan mata kita. Dia salah satu di antara para murid Sravaka. Bukan hanya demikian, masih ada masa lampau dari masa lampau. Hari ini dia membantuku menyebarkan ajaran sebagai jejak, namun sebetulnya memiliki benih sebab dari masa lampau yang sangat panjang. Hari ini di tempat pencapaian pencerahan Buddha Sakyamuni, membantu Buddha Sakyamuni untuk membabarkan Dharma. Ini hanya menampakkan ajaran jejak. Ini adalah menampakkan wujud. Demikianlah ini adalah sebuah jejak. Hidup manusia singkat dan tidak lama. Ini hanyalah satu masa kehidupan. Hidup manusia adalah sebuah jejak. Ini hanyalah sebuah proses saja. Kita semuanya adalah demikian. Di dunia, sebenarnya berapa lama kita bisa berdiam di dunia? Waktu yang singkat, hanya beberapa dekade. Ini hanya sebuah jejak. Sebelumnya juga sudah pernah datang ke dunia ikrar semula pada batin mendalamnya, yaitu datang untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Biarpun meminjam jejak ini dan meminjam wujud ini datang ke dunia, ini adalah demi berkontribusi di tengah orang banyak, demi untuk membantu Buddha, untuk menyebar, mengajar, dan membimbing para makhluk. Hanya satu sosok Buddha memiliki berapa besar kekuatannya, membutuhkan sekelompok murid. Semuanya menampakkan jejak dengan metode yang berbeda dari gaya hidup setiap orang untuk menyadarkan orang yang berjodoh. Akar kapasitas para makhluk berbeda. Ada orang yang suka pada Sariputra yang terunggul dalam kebijaksanaan.
Ada orang yang suka pada Moggalliyana yang terunggul dalam kekuatan gaib. Ada orang yang suka pada Maitrayani Putra dalam mengurai Buddha Dharma. Ini adalah masing-masing dari 10 murid utama memiliki keunggulan mereka. Masing-masing memiliki kelebihan. Jadi ini semuanya adalah datang untuk membantu Buddha mengajar dan membimbing para makhluk, terutama Purna Maitrayani Putra. Dia begitu dekat dengan maksud hati Buddha, memahami bahwa harus terjun di tengah orang banyak. Dengan menggunakan pengetahuan dan pandangan yang benar dari Buddha Dharma, harus memiliki semangat yang berkelanjutan, terus terjun di tengah orang banyak untuk mendekati para makhluk. Tidak peduli para makhluk demikian keras kepala, yakni memiliki semangat yang saling bertaut namun tidak tega terhadap para makhluk, kemudian menyebarkan ajaran dan membimbing di tengah orang banyak. Purna Maitrayani Putra datang ke dunia ini, murid yang paling dekat dengan niat hati Buddha. Jadi ini adalah jejak. Kehidupan sekarang ini adalah menampakkan jejak. Sebenarnya di kehidupan sekarang ini menampakkan jejak adalah karena di masa lampau telah mengakumulasikan sangat banyak benih sebab. Demikian, pada benih sebab mengikuti dan belajar ajaran Buddha, benih di antara 16 pangeran Buddha Sakyamuni sejak kalpa sebanyak butiran debu, tanpa henti datang ke dunia ini. Juga sama mengikuti ajaran guru. Setiap masa kehidupan juga sama seperti ini, mengikuti guru untuk membantu, mengajari dan membimbing para makhluk. Jadi sebetulnya memiliki benih sebab dari masa lampau yang sangat panjang. Prinsip kebenaran yang sebenarnya terkandung di dalamnya, benih sebab dan kondisi pendukung dari masa lampau, buah karma dan balasan karma pada masa sekarang ini. Buah karma adalah lahir di tempat yang sama, di era yang sama, di arah tujuan yang sama, tekad dan tujuan yang sama. Sama-sama melihat dunia ini penuh penderitaan, sama-sama memiliki niat untuk mengejar prinsip kebenaran yang sangat menakjubkan. Ini adalah tekad dan tujuan yang sama. Sebab dan kondisi sebelum dan sesudah mencapai pencerahan, sebab dan kondisi Buddha Sakyamuni lebih spesial. Waktu untuk membina diri sangatlah panjang dan jauh. Sebab dan kondisi untuk membangkitkan tekad juga sangat spesial. Dari tempat paling menderita dan menyedihkan membangkitkan tekad, sebab dan kondisinya selalu istimewa. Maka pada era Buddha Mahabhishna Janabibu, masa lampau era Buddha Mahabhishna Janabibu, masih terdapat sebab dan kondisi yang tak terhingga. Oleh karena memiliki sebab dan kondisi yang sangat spesial, baru bisa demikian terus mengikutinya. Inilah sebetulnya masa lampaunya, masa lampau sebelum masa kalpa tak terhingga. Waktu sangat panjang dan jauh. Ada benih sebab, maka pada masa lampau sudah ada benih dan sebab yang sama ini. Sama-sama membantu dalam menyebarkan ajaran sebagai pokok. Dengan memiliki ketekunan dan semangat yang tidak merelakan untuk menyebar, mengajar dan membimbing di tengah orang banyak. Tidak hanya Purna Maitrayani Putra saja, dulu Buddha Sakyamuni pun juga demikian. Beliau mempelajari dan mempraktikkan Dharma secara terus-menerus. Beliau juga membantu para Buddha secara terus-menerus, berhasil mengajari dan membimbing para makhluk dalam pelatihan diri mereka seperti di era 16 pangeran. Setelah Buddha Mahabhishna Janabibu selesai membabarkan dharmanya, berikutnya 16 pangeran atau Sramanera juga terus-menerus menyatakan
dan menjelaskan sutra teratai. Ini juga ide yang sama. Maksudnya ini adalah sama saat kita semua membangkitkan tekad. Kita harus satu pikiran, satu jalan, tekun dan tidak mudah putus asa. Kita tidak boleh membiarkan dharma kita bocor, tidak membuang-buang setiap detik dan menit. Kita harus tekun dan giat. Buddha Sakyamuni mengajari muridnya seperti ini. Dalam Ekotara Sutra Agama juga ada bait seperti ini. Buddha berkata kepada para muridnya, melatih diri harus menenangkan batin dan pikiran. Janganlah membiarkan pikiranmu tidak tenang, sehingga sebelum kamu menerima dharma, menjalankan ke segala arah seperti ini. Sebelum menetap dimanapun, kamu harus menenangkan pikiran dan batinmu. Jadi, ketika Buddha berada di kerajaan Sravasti, di Taman Anathapindika bersama anggota Sangha, suatu ketika beliau memberitahu para muridnya, "Para muridku, saat kalian melatih diri, sebaiknya benar-benar memfokuskan pikiran kalian di satu tempat. Tubuh dan batin harus kembali ke satu tempat. Jangan dibiarkan berpencar tidak menentu. Apabila kamu membiarkannya lari ke segala arah, ini akan menciptakan 5 macam rintangan. Kelima jenis rintangan ini dijelaskan sebagai berikut. Pertama, karena tubuh dan batin kamu selalu tidak berada di tempat yang sama, sehingga kamu sering berlarian keluar. Dengan demikian telah kehilangan kesempatan untuk mendengarkan dharma atau kesempatan mengulang kembali dharma. Maka tubuh dan batin harus menetap di satu tempat. Mendengarkan dharma, setelah mendengarkan harus mengulang kembali. Barulah tidak mudah untuk dilupakan. Kedua, jika pikiran kamu sering tidak pada tempat yang sama atau tubuh Anda bolak-balik, jika demikian, dharma yang didengar akan mudah dilupakan. Dharma tidak dapat diserap ke dalam batin. Mendengar dengan kebocoran, ini adalah mendengar dharma, lalu mengalami kebocoran. Ketiga adalah tidak dapat menetapkan batin dan pikiran yang benar. Jika batin selalu berkeliaran, tubuh dan batin berada di luar, hanya menyukai tindakan eksternal, tidak memikirkan keheningan di dalam batin. Dengan demikian, dharma pasti tidak dapat membuat batin hening dan pikiran tenang. Dharma ini tidak dapat menetap. Keempat adalah pelatihan. Pelatihan diri, meskipun kita telah melatih diri untuk beberapa waktu, berharap batin kita dapat menetap dalam samadhi dan mendapatkan kebijaksanaan. Tetapi karena tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama, untuk sementara waktu terlihat sangat stabil. Tetapi setelah beberapa waktu berlalu, kembali berkeliaran di luar, tidak dapat menegakkannya untuk waktu lama. Maka kekuatan konsentrasi sangat mudah hilang. Hanya dengan selalu berkeliaran di luar, ini merupakan kerugian yang sangat besar. Kelima, semua dharma Buddha yang kita dengar sebelumnya, kita tidak dapat benar-benar mewujudkannya di dalam batin kita. Di dalam batin, jika tidak ada dharma, maka dalam setiap tindakan lebih tidak ada dharma. Sehingga kita sering mengatakan, mendengarkan, merenungkan, mempraktikkan sila, samadhi, kebijaksanaan. Tanpa ada celah, mendengarkan dharma harus dengan bersungguh hati. Kita harus menenangkan hati dan pikiran kita. Jangan hanya berkeliaran saja sepanjang hari. Jika kita tidak menetapkan pikiran kita di satu tempat, maka kita akan menderita. 5 kerugian yang dikatakan Sang Buddha, maka Sang Buddha memberitahukan kepada semua orang. Dalam mempelajari ajaran Buddha harus memiliki tekad yang kuat,
penuh perhatian, mendengarkan dengan sungguh hati, belajar dan melatih diri ajaran Buddha. Ini adalah yang dikatakan Sang Buddha kepada para biksu. Mengulang sekali lagi, seperti yang dikatakan sebelumnya, berkeliaran akan menimbulkan 5 kerugian. Jika tubuh dan batin kita dapat berkonsentrasi pada satu tempat, maka akan mendapatkan 5 pahala dan kebajikan. Dari 5 jenis tersebut, yang pertama, kita mendapatkan manfaat dari Dharma yang belum kita dapat sebelumnya. Dahulu yang tidak kita pahami, karena setelah kita mendengar Dharma, kita dapat mengerti banyak, sangat dalam, prinsip yang sangat mendalam. Jika kita dapat menenangkan tubuh dan batin, semua Dharma yang didengar akan masuk ke dalam hati. Dahulu yang tidak dimengerti, sekarang sepenuhnya dapat dipahami. Kedua, yaitu telah mendapatkan maksud dan tujuan Buddha Dharma. Telah mendengar dan melihat dan tidak lupa dan kehilangan. Tidak akan lupa dan kehilangan selamanya. Dharma terserat ke dalam batin di kehidupan ini dan tidak akan lupa dan kehilangan di kehidupan yang akan datang. Ketiga, artinya tidak hanya mendengar atau melihat Dharma. Mendengar 1 dan memahami 10. Mendengar dan memahami ajaran Buddha. Bukan hanya mendengar 1 kalimat dan memahami 1 kalimat. Mendengar 1 kalimat dan dapat memahami dengan jelas 10 jenis, ratusan ribu prinsip kebenaran. Sering dikatakan, dengan memahami 1 prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Jika dapat menenangkan hati, menerima secara fokus, maka dengan memahami 1 prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Prinsip kebenaran yang dipahami akan sangat banyak. Keempat, juga akan bisa mendapatkan konsentrasi. Batin kita akan selamanya dalam kondisi konsentrasi atau kemantapan. Di dalam kehidupan ada kemantapan. Di dalam kegiatan ada kemantapan. Kemantapan selalu berada di dalam kehidupan kita dan kegiatan tidak keluar dari kemantapan. Kelima, tidak mundur dari konsentrasi samadhi yang benar. Inilah 5 jenis pahala kebajikan. Para murid belajar Dharma harus meresap ke dalam batin. Kita belajar Dharma, jika Dharma tidak meresap ke dalam batin, kita akan selalu kembali pada kondisi makhluk awam. Begitu belajar, Dharma langsung bocor. Jika demikian, kita akan selamanya tetap akan demikian. Tidak tahu mengapa harus datang. Lebih tidak tahu mengapa harus pergi. Kehidupan manusia datang ke dunia merupakan sebuah proses perjalanan. Merupakan satu transit saja. Beberapa puluh tahun yang begitu singkat. Bagaimana mau menjalani perjalanan kita ini, walau hanya transit juga harus menjalani perjalanan dengan baik. Para Buddha dan Bodhisattva muncul di dunia untuk mengajarkan kita. Juga ada keterbatasan waktu. Tahap per tahap mengikuti samsara fragmentaris kehidupan manusia. Tahap demi tahap seperti ini. Kita para makhluk tidak bisa mengendalikan proses kehidupan kita diri sendiri. Tahap-tahap kehidupan yang sementara, para Buddha dan Bodhisattva hadir di alam manusia. Beliau menunjukkan wujud, menunjukkan di era ini dengan orang zaman sekarang banyak kehidupan yang bermasalah. Terjebak dalam kehidupan yang penuh kerisauan ini, tahu harus bagaimana mengajari kita. Ini adalah ajaran dengan jejak. Datang untuk memberikan ajaran dengan jejak, bukan karena mengikuti karma. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang lama, datang dan pergi seperti ini, mengatakan saat ini sebenarnya ada benih sebab dari masa lalu
jangka waktu yang panjang. Melihat di saat ini masih ada jalinan jodoh yang sangat panjang di masa mendatang, benih sebab, jalinan jodoh, buah dan balasan buah, para Buddha dan Bodhisattva menggunakan benih sebab yang murni, jalinan jodoh yang murni. Menghadapi para makhluk, tidak ada jalinan jodoh yang tercemar. Hendak datang untuk mengajari dan menyadarkan para makhluk, batin kita, para makhluk adalah penuh dengan kerisauan. Benih sebab dan jalinan jodoh dari rintangan karma ketidaktahuan datang dengan membawa karma, mengalami balasan berupa penderitaan. Tidak tahu apa sebabnya kita berada di antara sesama. Mengapa bisa ada begitu banyak kesulitan di antara sesama? Mengapa ada begitu banyak jenis kerisauan dan ketidaktahuan yang tidak bisa dijelaskan? Saling menfitnah, saling menyakiti, ini dinamakan makhluk awam. Karena makhluk awam tanpa henti, saling menyakiti dengan tidak jelas. Oleh karena itu, para Buddha dan Bodhisattva tanpa henti muncul di dunia. Sekarang Buddha Sakyamuni dengan Purna Maitrayani Putra sekarang muncul di tengah perkumpulan sangga. Tapi sebelum Sang Buddha hendak memberi peramalan untuk Purna Maitrayani Putra, harus terlebih dahulu menceritakan pahala kebajikan dia. Karena dia selalu di luar menyebarluaskan ajaran Buddha. Tapi tadi Sang Buddha mengatakan kepada semua orang, jangan berkeliaran kemana-mana. Kalau begini harus bagaimana? Tidak sama. Makhluk awam di luar berkeliaran. Dharma bisa bocor, keluar, dan hilang. Kita saat ini siapa yang bukan makhluk awam? Tidak konsentrasi mendengarkan Dharma. Dharma tidak masuk ke hati. Bagaimana bisa sama dengan Purna Maitrayani Putra? Maitrayani Putra dalam Dharma yang didengarnya, semuanya sekali dengar langsung paham akan ratusan ribuan prinsip. Semua Dharma yang dibabarkan Buddha, dia dapat menghayati harapan dasar Sang Buddha, memahami maksud Sang Buddha. Lewat semua Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, dia mengerti bahwa Buddha Dharma harus ada dalam setiap tindakan dan pikirannya. Sang Buddha ada di suatu tempat. Dia menggantikan Sang Buddha bepergian ke tempat yang terpencil untuk mendidik dan mengubah para makhluk. Sebelumnya bukankah sudah kita katakan pergi ke tempat yang paling barbar itu? Para makhluk telah ditaklukkan. Di saat bersamaan, membangkitkan tekad untuk melatih diri, ingin meninggalkan kehidupan berkeluarga. Dia lalu membawa mereka, membawa kembali ke sisi Sang Buddha, menerima ajaran Sang Buddha. Ketika Purna keluar untuk menyebarkan Dharma, sama sekali berbeda dengan para biksu pada umumnya saat keluar. Jadi kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Jangan mendengar Purna Maitrayani Putra saat keluar babarkan Dharma. Sang Buddha memuji, saya juga ingin keluar membabarkan Dharma. Ini tidak sama. Purna sudah mencapai tahap Bodhisattva. Muncul ke dunia dengan menunjukkan wujud seorang Sravaka, membantu penyebaran Buddha Dharma. Ini sama sekali berbeda. Kita bersungguh hati dalam menghayati hal ini. Mari kita lihat naskah sutra berikut ini. Dia tekun dan bersemangat dalam mendukung dan melindungi serta membantu dalam menyebarkan ajaranku. Dia mampu mengungkapkan ajaran pada 4 kelompok untuk memberi manfaat dan sukacita pada mereka. Dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan Dharma benar dari Buddha, memberi manfaat besar pada sesama praktisi kehidupan suci.
Selain dari Tathagata, tiada seorang pun yang mampu menandingi kefasihannya dalam berdiskusi. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini adalah Purna Maitrayani Putra yang sangat tekun bersemangat, mendukung dan melindungi dalam membantu menyebarkan ajaran Buddha Sakyamuni. Dia mampu menjelaskan Dharma di tengah 4 kelompok. Dharma yang disampaikannya semua orang sangat sukacita. Inilah yang telah kita sampaikan kemarin. Jadi, memiliki kemampuan untuk menjelaskan Dharma benar dari Buddha, Dharma yang telah dibabarkan Sang Buddha. Ada yang mendengar tetapi belum memahami dengan baik. Dharma yang pernah didengar Purna Maitrayani Putra, dia pahami. Mendengar satu, memahami ratusan bahkan ribuan hal. Dharma dan prinsip-prinsip kebenaran yang disampaikan Buddha, dia dapat menganalisis menjadi ratusan hingga ribuan dharma, sehingga setiap orang dapat memahaminya. Jadi ini dikatakan memiliki kemampuan untuk menjelaskan dharma benar dari Buddha. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang dharma, sehingga dapat bermanfaat bagi praktisi suci yang melatih diri. Selain dari Tathagata, tiada seorang pun yang mampu menandingi kefasihannya dalam berdiskusi. Dia bermanifestasi di tengah kelompok Sravaka. Tubuhnya berwujud Sravaka, mendengarkan ajaran Buddha dengan sepenuh hati, memahami di dalam hatinya sebenarnya semua ajaran yang disampaikan Buddha, dia memahaminya. Saat ini kita akan membahasnya lagi. Berikutnya naskah sutra mengatakan, engkau sekalian jangan mengira Purna hanya dapat mendukung dan melindungi, serta menyebarkan ajaranku. Dia juga di hadapan 9 miliar Buddha dari masa lampau, mendukung dan melindungi, serta menyebarkan Dharma benar dari para Buddha itu. Di antara orang-orang yang membabarkan Dharma juga merupakan yang terunggul. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini telah membantu menjadi lebih jelas. Engkau sekalian jangan mengira. Ini adalah memberitahu semua orang agar mereka tidak mengatakan bahwa Purna hanya membantu di tempat pelatihan Buddha Sakyamuni. Hanya membantu mengenalkan ajaran Buddha. Bukan hanya demikian. Engkau sekalian jangan mengira demikian. Purna ini telah ada bersama para di masa lalu. Juga telah membantu para Buddha menyebarkan ajaran. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bukan hanya Purna yang melakukan seperti ini, Buddha Sakyamuni juga demikian. Dalam proses pelatihan diri, juga membantu para Buddha menyebarkan Buddha Dharma. Purna juga termasuk salah satu di antaranya. Jadi, kita jangan memandang penampilan Sravaka dari Purna sekarang ini sebagai dirinya, sehingga melewatkan Purna yang sebenarnya. Semua orang jangan berpikir Purna juga sama seperti saya. Sama-sama duduk di depan kaki para Buddha, mendengarkan Dharma dan mengerti Dharma. Tidak boleh berpikir seperti ini. Tidak boleh memandang dari sisi penampilannya saat ini sebagai siapa sebenarnya Purna. Jangan memandang penampilan Sravaka dari Purna sekarang ini sebagai dirinya, sehingga melewatkan Purna yang sebenarnya. Sekarang Buddha mengungkapkan pokok dari Purna yang mendalam dan jauh, agar sesama praktisi darinya tidak memandang dirinya dari jejak terkini. Kalau kita melihat Purna dengan penampilannya sekarang ini, sehingga melewatkan Purna yang sebenarnya bukanlah biksu. Kendaraan kecil yang kita lihat, Purna yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Purna yang memiliki ikrar di dalam hatinya yang mendalam.
barulah purna yang sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan penampilannya sekarang ini, menganggapnya semata-mata sebagai seorang serawaka, maka kita akan melewatkan purna yang sebenarnya. Maka itu kita tidak menilai orang dari penampilannya. Orang ini jangan dilihat dari penampilan luarnya. Sebenarnya yang dibawa di dalam dirinya, orang ini yang sebenarnya adalah kebijaksanaan dan kemampuannya. Kita tidak boleh berkata, dia hanyalah seorang serawaka. Kita tidak boleh berpikir demikian. Sekarang Buddha hendak menggunakan kebenaran agar semua orang dapat memahami. Sekarang Buddha mengungkapkan pokok dari purna yang mendalam dan jauh. Buddha menyampaikan tentang kebenaran dari purna, dharma sejati yang senantiasa ada, talentanya, kehidupan lampaunya, kehidupannya sekarang. Buddha mengungkapkan yang benar agar semua orang tahu. Jadi, mengungkapkan pokok dari purna yang mendalam dan jauh. Pokok dari purna adalah mendalam dan jauh, agar sesama praktisi darinya tidak memandang dirinya dari jejak terkini. Buddha menjelaskan kepada para biksu bahwa mereka tidak bisa hanya melihat purna dari penampilannya sekarang. Sesama praktisi, sesama murid mestinya menggunakan sesuatu yang berbeda, dengan kondisi batin yang lebih hormat dalam memandang purna. Purna bukan hanya biksu biasa yang meninggalkan kehidupan berkeluarga demi mendengarkan dharma. Dia sudah melampaui ini, kapasitasnya sangat mendalam. Dia tidak boleh hanya dipandang dari jejaknya terkini. Jadi, dia juga di hadapan 9 miliar Buddha dari masa lampau mendukung dan melindungi serta menyebarkan dharma. Dharma benar dari para Buddha itu. Di hadapan dari para Buddha pada kalpa yang lama dulu, dia mengasihi, melindungi dan mengamalkan serta membantu dalam menyebarkan ajaran dari para Buddha. Dikatakan kalau purna bukan saja berdiam pada tempat Buddha untuk membantu membimbing para makhluk, juga di hadapan para Buddha pada masa lampau, membantu para Buddha dalam membimbing para makhluk, membantu dalam menyebarkan ajaran pada hari ini sebagai jejak, membantu dalam menyebarkan ajaran pada masa lampau sebagai pokok. Sudah sejak 9 miliar Buddha yang lalu melindungi, menegakkan dan membantu menyebarkan dharma. Bukan hanya pada kehidupan ini, dia melindungi dan menegakkan ajaran saya, tetapi sudah semenjak masa 9 miliar Buddha yang lampau. Sangat panjang, dalam kurun waktu yang sangat panjang di masa lampau, telah melalui kurun waktu yang sangat panjang. Telah ada demikian banyak miliaran yang tidak terhitung. Telah ada di masa 9 miliar Buddha yang lalu. Telah melalui kurun waktu yang panjang tersebut, di masa setiap Buddha tersebut. Purna akan menunjukkan, mengasihi, melindungi dan mengamalkan serta membantu dalam menyebarkan ajaran dari para Buddha. Ini adalah purna di masa kalpa yang tidak terhingga lalu. Sudah demikian di masa 9 miliar Buddha tersebut. Purna yang sekarang juga demikian, mendengar dan membantu menyebarkan dharma ke tempat yang jauh membimbing para makhluk. Ini adalah Purna Maitrayani Putra. Dia dari pokok, dari awalnya sudah demikian. Di masa setiap Buddha dia akan membantu seperti demikian, membantu menyebarkan ajaran Buddha. Jadi orang yang penuh berkah itu adalah Purna itu adalah Purna Maitrayani Putra. Bukan saja berdiam pada tempat Buddha untuk membantu membimbing para makhluk, ini tidak hanya dia lakukan untukku, Buddha Sakyamuni. Dia bukan hanya membantu saya, juga terhadap para Buddha masa lalu,
Dia membantu menyebarluaskan ajaran Buddhis. Oleh karena itu, hari ini dia membantuku menyebarkan ajaran sebagai jejak. Ini hanya bagian dari sebuah proses. Dalam kehidupan ini, saya Buddha Sakyamuni datang ke dunia ini, dia akan selalu berlatih bersamaku sebagai sesama praktisi. Sesama praktisi yang melatih diri, sama-sama membimbing para makhluk. Sekarang hanya menunjukkan sebuah jejak dari wujud, datang membantu, mengajar dan menyadarkan. Sebenarnya, di masa lalunya mengajar sudah menjadi hal mendasar. Ini berarti sejak kalpa yang lama, ini adalah ikrar mendasarnya. Bahkan sejak kalpa-kalpa yang lama, sejak masa Buddha, Mahabhishna Janabibu, sejak masa Buddha, Chandra Surya Dipa, sejak kalpa yang tak terhingga dan tak terhitung. Dia sudah ada sejak 9 miliar Buddha masa lampau. Ini adalah ajaran pokok. Oleh karena itu, pokok ini boleh waktu yang dekat atau jauh. Pokok yang jauh adalah kabur dan jauh, sulit diukur. Pokok ini adalah awal dari masa yang sangat-sangat lama sekali. Sekarang kita juga tetap tidak mampu. Bahkan ahli matematika dan para muridnya juga tidak mampu mengukurnya. Mengukur ajaran pokok, menghitung sejak kapan pokok atau awal ini bermula. Pokok ini boleh waktu yang dekat atau jauh. Pokok yang jauh adalah kabur dan jauh, sulit diukur, sulit sekali dipercayai orang. Akan tetapi sekarang mencontohkan pokok terkini dari 9 miliar Buddha agar orang-orang membangkitkan keyakinan. Oleh karena itu, sulit diukur, sulit sekali dipercayai orang. Sangat sulit bagi semua orang untuk memahami berapa lama kalpa tak terhingganya. Oleh sebab itu, sekarang mencontohkan pokok terkini dari 9 miliar Buddha. Ini masih termasuk pokok yang dekat. 9 miliar, masih ada angka yang dapat dihitung, tapi nyatanya tidak dapat dihitung. Pokok yang jauh adalah kabur dan jauh. Ini melambangkan sesuatu yang sangat dalam, sangat panjang, sangat lama, dan sangat jauh. Ini adalah Purna Maitrayani Putra. Untuk menyelidiki asal-usulnya sangatlah lama. Sekarang Buddha Sakyamuni hanya mengutip angka 9 miliar Buddha yang dianggap dekat pokok. Oleh karena itu, semoga semua orang bisa percaya untuk mengukur seberapa jauh pokoknya. Di bagian depan bab perumpamaan kota gaib, Buddha Sakyamuni sudah pernah mengatakannya. Bahkan ahli matematika juga para muridnya tetap tidak mampu menghitungnya. Juga tidak dapat diukur besaran angkanya. Dengan latar belakang yang sama, begitulah penyebabnya. Di antara orang-orang yang membabarkan Dharma juga merupakan yang terunggul. Di hadapan dari para Buddha pada masa lampau, di antara orang-orang yang membabarkan Dharma, dia adalah yang terunggul. Pada masa lampau juga demikian, merupakan yang terunggul dalam membabarkan Dharma. Di hadapan dari para Buddha juga demikian. Inilah Buddha Sakyamuni membicarakan Maitrayani Putra. Dia juga memiliki keunggulan dalam pelatihan diri di antara para makhluk. Dia yang satu-satunya merupakan yang terunggul dalam membabarkan Dharma. Adalah yang terunggul dengan kemampuan berupa kefasihan gaib. Dia bukan saja menonjol pada masa sekarang, tetapi sebetulnya sendiri telah bersinar sepanjang zaman di hadapan 9 miliar Buddha. Begitu banyak pengiring yang membantu untuk menyebarluaskan. Bagaimana mungkin tiada orang-orang bijak dan berbakat? Purna telah melewati masa-masa itu dan masih disebut sebagai yang terunggul.
Dari sini kita bisa tahu betapa mendalam realisasi internalnya. Dengan kemampuan serupa berupa kefasihan gaib, dia bukan saja menonjol pada masa sekarang, menonjol di antara para makhluk, benar-benar di antara para murid yang begitu banyak. Hanya dia yang merupakan keunggulan dalam membabarkan Dharma. Bukan hanya pada masa sekarang, pada masa lampau tiada kalpa, tidak dapat menghitung lama waktunya. Di hadapan Buddha sebelumnya juga sama, sehingga ini tidak bisa terhitung dalam sepanjang masa. Di hadapan 9 miliar Buddha, begitu banyak orang juga sama. Dia merupakan yang terunggul. Jika ini setiap orang dapat memahami, dimiliki begitu lapang. Begitu banyak orang yang berbudi, bukan tidak ada, tetapi dia Purna Maitrayani Putra melewati waktu yang demikian lama. Begitu banyak lahan pelatihan para Buddha, di antara begitu banyak orang berbudi, dia selalu yang terunggul, masih merupakan yang terunggul dalam membabarkan Dharma. Sehingga kita melihat orang tidak boleh dari rupa. Walaupun dia masih di antara orang banyak merupakan Sravaka. Di antara Sravaka telah menerima pujian istimewa dari Buddha. Kita terhadap Purna Maitrayani Putra, kita harus menggunakan rasa hormat yang berbeda. Mulai dari pengikut Buddha 1250 orang, dari 10 murid utama, para pengikut satu-satunya di antara 10 murid utama mendapatkan pengakuan dari Buddha. Begitu memuji, itu karena dia sangat memahami niat hati Buddha. Bicara tentang Maitrayani Putra, di awal telah disampaikan, dia yang paling memahami harapan mendasar Buddha. Dharma yang disampaikan begitu mendekati, paling tepat, dapat melepaskan kegelapan batin dan delusi para makhluk. Di antara murid saat Buddha membabarkan Dharma, dia yang paling tenang. Dharma yang disampaikan, tindakan murid yang paling baik dan tidak menyimpang, sehingga betapa mendalam realisasi internalnya. Kita dapat memahami, tidak dapat diukur dari luar, mengatakan bahwa dia merupakan Sravaka dengan kapasitas kecil dan pengajaran kecil. Jangan demikian, dia hanya muncul untuk membimbing teman. Sebenarnya realisasi internalnya harusnya paling dalam. Bukan kita manusia awam dapat memahami. Kita harus baik-baik di antara para murid Buddha. Teladan ini kita harus sungguh-sungguh belajar, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.